Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dengan Bu Rosa. Apa kabarnya anak-anak hebat? Ibu akan selalu doakan semoga kalian semua baik-baik saja. Anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, masuk ke pembelajaran keempat. Ada apa saja sih di pembelajaran 4? Kita akan belajar muatannya ada PPKN, KD 3.2, Bahasa Indonesia KD 3.6, dan IPS KD 3.2. Semangat belajarnya dan selamat belajar! Tujuan pembelajaran pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 kali ini yaitu 1. Siswa mampu memberikan contoh tanggung jawab di sekolah. 2. Siswa mampu menentukan isi atau makna dan amanat pantun nasihat. 3. Siswa mampu menjelaskan berbagai interaksi di bidang pendidikan. Baiklah, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu muatan PPKN KD 3.2, tanggung jawab siswa di sekolah. Kali ini, Ibu akan memberikan contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Di antaranya, belajar dengan tekun. 2. Menjaga kebersihan sekolah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. 3. Mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera. Dan 4. Berperan aktif dalam pemilihan ketua kelas. Itu semua merupakan contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Pada kali ini pun kita masih materi yang sama, yaitu menentukan isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isinya. Ada apa saja sih? Apakah sama dengan pembelajaran sebelumnya? Yuk, mari kita simak. Pantun berdasarkan isi terdiri dari 4. 1. Pantun nasihat. 2. Pantun jenaka. 3. Pantun teka-teki. Dan 4. Pantun kiasan. Ibu memberikan contoh 1 pantun nasihat, yaitu sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup tetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Isinya dan amanatnya masih sama. Kita lihat pada baris ketiga dan keempat. Didapat isinya yaitu hidup rukun menciptakan ketentraman. Sedangkan amanatnya kita harus hidup rukun. Selanjutnya di materi terakhir pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, kita akan belajar interaksi dalam bidang pendidikan. Ada apa saja sih interaksi dalam bidang pendidikan? Yuk kita simak juga yuk.
Interaksi dalam bidang pendidikan. Pertama, kita harus mengenal konsep manusia. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Jalur pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan yang ketiga terakhir adalah pendidikan informal. Mari kita membedakan perbedaan jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal, jalur pendidikannya yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Ketiga, pendidikan informal, jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh pendidikan dalam keluarga. Interaksi dalam bidang pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, yang ketiga interaksi siswa dengan sumber belajar, dan keempat interaksi siswa dengan lingkungannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 telah selesai kita bahas. Jika sudah paham, alhamdulillah. Jika masih belum paham, boleh diputar-putar videonya. Kemudian jangan lupa dibuat catatan agar mempunyai bahan bacaan. Kalau sudah paham dan mempunyai catatan, boleh mulai mengerjakan latihan soal di bawah ini. Latihan soalnya 1 sampai 3. Selamat belajar! Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.